materi ini. Ya, baik. Baik, pada kesempatan hari ini izin melanjutkan dari sistem ya. Baik ya, kita akan lanjutkan kembali ya terkait dengan materi yang ada yaitu manajemen kardiak arrest pada pediatrik. Nah, ini yang akan kita bahas bersama-sama teman-teman semua. Yaitu kita akan bahas anatomi dan fisiologi jantung, sekilas tentang bagaimana titik kompresinya, kemudian rantai kehidupan anak dan bayi dan algoritma henti jantung, dan tata laksana kardiak arrest. Mau nanti dievaluasi kalau ada suara saya hilang tiba-tiba karena mute otomatis dari saya pribadi atau dari panitia atau apabila ada freezing atau sinyal yang kurang bagus ya, mohon untuk diingatkan selalu kawan-kawan semua. Nah, tujuannya apa? Setelah kita mengikuti materi ini atau webinar pagi hari ini adalah semua peserta webinar mampu memahami tata laksana pasien dengan henti jantung dan perawatan pasca henti jantung pada bayi anak ya, atau pediatrik dan neonatal dari rekomendasi American Heart Association tahun 2020 ya, dengan baik dan benar. Oke. Tujuan khususnya adalah menjelaskan pengertian henti jantung, kemudian menjelaskan konsep rantai kehidupan anak dan bayi, menjelaskan algoritma PLS, menjelaskan tata laksana henti jantung anak dan bayi, dan menjelaskan tata laksana jantung anak dan bayi, dan menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi di American Heart Association tahun 2020. Ya, ini adalah tujuan. Nah, dari review anatomi ya, teman-teman pastinya sudah sangat tahu ya bahwa titik atau pada penyakit dengan henti jantung ya, maka tindakan yang pertama adalah BLS survei yang nanti akan dibicarakan oleh pemateri ketiga. Namun saya hanya melengkapi saja supaya teman-teman tidak langsung ke materi inti ya, di mana jantung pada orang dewasa dan anak itu lokasinya sama. Ya, lokasinya sama ya. Ada yang namanya mid sternum. Nah, ini jantung ada di belakang tulang sternum ya, tulang sternum. Di sini ada tulang mid sternum. Nah, jantung ini bergeser ke arah lateral ya. 2/3 di sebelah kiri. Nah, disinilah nanti teman-teman bisa melakukan titik kompresi ya. Titik kompresi nanti akan dijelaskan di materi BLS ya, berapa kedalaman, kecepatan nanti akan disampaikan. Paling tidak teman-teman akan tahu ya, kalau pasiennya henti jantung maka titik kompresinya akan sangat jelas. Karena kemarin ketika saya berbicara dengan para praktisi ya mungkin bukan medis ya, mereka akan bingung ya ketika sebetulnya kompresi itu dilakukan di mana ya. Maka disinilah saya bisa menyampaikan terkait titik kompresi yang teman-teman harus paham ya. Oke, kemudian apa yang kita bisa lihat lagi ya. Nah, ini data ya teman-teman. Ini sekali lagi data. Jadi berdasarkan dari guideline ya American Heart Association tahun 2020, ini data yang ditampilkan adalah tahun 2015. Ini kurang lebih 20.000 anak ya. Ini memiliki riwayat dengan henti jantung setiap tahunnya ya. Ini di data American Unit States ya, di Amerika sana. Nah, kemudian berdasarkan dari berbagai tindakan ya, ada beberapa yang survive dan ada juga yang mungkin tidak bisa diselamatkan. Nah, namun yang perlu kita pertimbangkan adalah tentunya selamat dengan hasil yang baik ya, tanpa ada suatu masalah ya, terutama di neurologi ya, masalah saraf ya. Karena beberapa data menunjukkan ada beberapa yang memang terjadi komplikasi.
Nah, tentunya di sini teman-teman perlu adanya suatu informasi tambahan, ya. Ada suatu penanganan khusus, ya, terutama pada masalah di basic life support, ya, pediatric basic life support, ya, baik itu pada infant, anak maupun pada yang usia sebelum dewasa, ya. Dan kemudian itu direkomendasikan dengan sebuah pelatihan namanya PALS, ya. Nah, PALS. Nah, beberapa penyebab-penyebab terjadinya cardiac arrest pada anak tentunya berbeda dengan pada orang dewasa, ya. Pada orang dewasa, kalau tadi Bu Yun menyampaikan kaitannya dengan pediatriknya, kaitannya dengan taki dan bradi, ya. Istilah 5H 5T mungkin masih bisa ditetapkan, tetapi mungkin T, contoh pada T trombosis koroner di sini akan sangat mungkin tidak didapatkan pada kasus-kasus dengan PALS. Nah, dari data lain juga, teman-teman, ya diperkirakan kurang lebih 11,4% ya pada penderita pediatrik ya di out hospital cardiac arrest itu dia survive ya. Artinya dia mengalami hidup ya ketika terjadi adalah hospital discharge atau perawatan di rumah atau perawatan di rumah sakit. Dan ini juga hasilnya bervariasi ya antara usia ya, kurang lebih usia aldosen itu 17,1% ya. Jadi usia-usia mendekati remaja, kemudian anak-anak 13,2% dan 4,9% adalah untuk infant. Nah, di tahun yang sama di pediatric in hospital cardiac arrest ya, itu kurang lebih kejadian adalah 12,66 event itu dari 1.000 anak ya yang masuk ke rumah sakit, dan semuanya ya overall survival hospital discharge rate itu sekitar 41,1%. Nah, ini adalah data yang ditampilkan dari buku pediatric advanced life support-nya. Jadi materi pada kesempatan hari ini memang sangat baik sekali ketika disandingkan ya, karena tidak hanya di seminar-seminar atau webinar pada materi kegawatan orang dewasa saja, tetapi pada pediatrik pun perlu kita sampaikan juga. Karena begitu importantnya, begitu sangat pentingnya ya, karena memiliki tingkat mortality rate-nya yang sama ya, harapannya itu. Nah, melihat dari penyebabnya, teman-teman, ya, ini ada pediatric basic and advanced life support. Jadi beberapa penyebab terjadinya cardiac arrest pada anak-anak ya sangat different ya, atau sangat berbeda dengan penyebab cardiac arrest pada orang dewasa ya. Nah, kalau Anda lihat di sini, mungkin sebagai penyebab terjadinya henti jantung ya, kalau orang dewasa itu ada hipovolemik, hipoksia, hidrogen ion ya. Kemudian hiperkalemi, hipotermi, kemudian toksin, tamponade ya, ada tension pneumotorak, trombosis pulmonari dan trombosis koroner. Nah, namun kalau kita kutip dari guideline, maka penyebab terjadinya cardiac arrest pada pediatrik yaitu pada kondisi hipoksia ya atau asfiksia. Masalahnya berarti murni adalah jalan nafas dan hipoksik ya. Ini. Nah, yang kedua adalah suddenly cardiac arrest. Jadi adanya tanda-tanda SCA ya, suddenly cardiac arrest. Contoh di situ dituliskan adalah yaitu ventricle fibrilasi dan ventricle tachycardia pulseless tanpa nadi. Yang penyebabnya bisa jadi adalah karena elektrod imbalan, ya, hipotermi, hidrogen ion, ya, atau hipovolemik. Nah, jadi dua masalah ini yang sering muncul pada henti jantung pada anak-anak. Ya, nah, kalau kita lihat perbandingannya, ya, kalau pediatrik sangat kecil sekali terjadinya kondisi, contohnya adalah trombosis koroner, ya. Mungkin bisa terjadi kecelakaan seperti ada tamponade atau tension pneumotorak ya. Nah, dan itu mungkin, tetapi kalau penyebab utamanya adalah dari dua kasus tersebut. Nah, kemudian teman-teman, ketika terjadi suatu henti jantung ya, ini ada yang namanya IHCA dan OHCA. Nah, kita akan bahas yang di IHCA-nya saja. Nah, in hospital cardiac arrest
dimulai dari early recognition and prevention. Ya, mungkin ada istilahnya di unit ada EWS, ya, early warning system. Kalau pediatrik ada pediatric early warning system, ya. Nah, ini bisa dimodifikasi. Ini adalah salah satu bentuk penilaian dari petugas, dokter, perawat untuk menilai apakah kemungkinan terjadinya henti jantung atau tidak. Ya, selanjutnya adalah aktivasi emergency response. Ya, kalau pasiennya tidak ada respon atau terjadi penurunan kesadaran, tentunya tim reaksi cepat atau tim code blue harus segera diaktifkan. Ya, kemudian evaluasi nadi. Jika tidak ada nadi, bisa teman-teman segera lakukan CPR. Ya, kemudian juga tadi tim code blue sudah diaktifkan dan juga segera lakukan resusitasi sampai tim code blue data, ya, setelah pasiennya cardiac arrest tertangani, baru lanjutkan perawatan post cardiac arrest dan recovery. Nah, ini yang teman-teman harus paham, ya. Nah, tadi di materi pertama kita sudah membahas beberapa penyebab-penyebab yang bisa mengindikasikan terjadinya cardiac arrest. Nah, ini nanti akan dibahas secara keseluruhan oleh materi ketiga. Ya. Intinya adalah ketika pasiennya tidak sadar, maka BLS (Basic Life Support) pada pediatrik harus segera diaktifkan. Ya. Dari mulai danger, aman diri, aman lingkungan, aman pasien, kemudian cek respon, kemudian minta bantuan, ya, kemudian segera monitoring apa nih? First rescue remain with the child, second rescue activate emergency. Oke, ya. Jadi minta bantuan dan segera nilai, ya, nilai adanya tanda-tanda henti jantung, henti nafas atau gasping, ya, dengan cek nadinya selama 10 detik. Ya, 10 detik, ya. Tentunya nadi yang disarankan bukan pada nadi karotisnya, ya, tetapi pada brachialisnya. Dan cek responnya pun tidak melakukan pada menempuk bahunya, tetapi hanya menempuk pada kakinya. Nah, sampai nanti ada akhirnya adalah mulai start CPR dan segera pasang AED. Ya, nah nanti ketika Anda masih menilai nadinya ada, kemudian nafasnya tidak ada, bisa dilakukan rescue breathing. Rescue breathing di sini 20-30 kali per menit. Ya. Dan juga pemantauan heart rate. Kalau heart rate-nya kurang dari 60, di sini sudah direkomendasikan untuk start CPR. Nah, itu nanti akan dibahas di materi ketiga. Saya hanya melengkapi di awal, untuk pembuka karena memang belum disampaikan. Nah, untuk batasan usia, teman-teman, ya, ada usia dari 12 bulan sampai dengan tanda-tanda pubertas itu adalah anak, kemudian bayi adalah dari usia 28 hari sampai dengan 12 bulan. Jadi istilahnya adalah anak-anak. Ya, anak bayi, ya, kurang dari 1 tahun. Oke, untuk pada tata laksana kehidupan, ya, intinya ketika anak mengalami atau bayi mengalami henti jantung, ada 2 kondisi, yaitu yang tersaksikan atau tidak tersaksikan. Nah, ketika disaksikan, maka sama seperti pada manajemen pada orang dewasa, yaitu DRSCAP. Danger, respon, sirkulasi, airway, dan breathing. Ya. Namun kalau ketika tidak disaksikan karena tadi penyebabnya adalah bisa jadi karena asfiksia atau sumbatan jalan nafas, maka yang perlu diaktifkan adalah di sini ketika cek respon, tidak ada respon, ya. Kemudian lihat evaluasi nadinya tidak ada, Anda langsung lanjutkan CPR dulu. Lanjutkan CPR dulu selama 2 menit, baru setelah itu adalah lanjutkan minta bantuan, yaitu pengaktifasi code blue. Ya, harapannya apa? Harapannya bisa ditolong lebih awal. Ya, jadi di sini terbalik, ya. Tapi kalau pada yang disaksikan, ini minta bantuan dulu, baru dilakukan RCP. Ya, baru tim bantuan datang. Nah, ini adalah cara pengecekan nadinya, ya. Diharapkan nanti ketika terjadi henti jantung bisa di nadi brachialis atau karotis atau femoralis. Ya. Ya, kita hindari pada bagian karotis, terutama pada neonatus, ya, yang kurang dari 1 tahun.
karena leher pada bayi itu sangat pendek ya, dan di situ banyak nervus vagus yang melintas sehingga dapat mempengaruhi terjadinya apnu atau bradipnu. Nah, untuk cara kompresinya teman-teman nanti bisa dengan satu tangan atau dua tangan. Satu tangan atau satu tangan. Nah, kita sesuaikan kemampuan ya dengan kedalaman 2 inci dengan rasio 30/2 dan penolong untuk 2 penolong yaitu 15/2. Nah, untuk kompresi dada, teman-teman bisa dilakukan dengan 1-2 jari. Untuk satu penolong, udahlah, tutup. Mas Alamudin, saya mute dulu. Nah, kemudian kalau dengan 2 penolong, kita bisa lakukan dengan 2 jempol, ya dengan kompresi 15/2. Untuk pembuka jalan nafas, teman-teman bisa kita lakukan yaitu sniffing position ya, tanpa dilakukan dengan head tilting. Baby, activate emergency response. Ini sebagai contoh, teman-teman. Ya, ini untuk mengawali pada pasien kardiak arrest. Ya, ini adalah pasien bayi dengan kardiak arrest. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. The cart's on its way. I start 15 and 2. Yeah. Start compressions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya, ini kira-kira kalau yang batuk ini bayinya atau penontonnya nih? Saya izin Mas Amaludin, saya off dulu ya. Karena mohon izin untuk kawan-kawan yang sudah hadir untuk di-mute ya, supaya tidak mengganggu proses pembelajaran kita ya. Oke. Ya, jadi ini adalah alur atau tata laksana pada pasien dengan cardiac arrest ya. Nah, oke, kemudian teman-teman, setelah kita masuk di basic life support ya pada pediatrik, maka teman-teman akan disuguhkan dengan algoritma. Nah, ini adalah algoritma yang materi inti dari diskusi kita ya, yaitu tentang tata laksana pada pasien dengan cardiac arrest. Nah, yang pernah mengikuti pelatihan ACLS barangkali algoritma yang terlihat sama ya teman-teman di sini. Cuman perbedaannya adalah di dosisnya. Mari kita sama-sama belajar ya. Jadi kalau ada pasien dengan bayi tadi mengalami henti jantung, BLS diaktifkan, tim code blue ya, tim code blue datang, kemudian baru lanjutkan start CPR. Nah, begitu tim code blue datang, maka tim akan dibantu ya. Maka penolong pertama akan dibantu oleh ada kompresor, ada defibrilator, kemudian ada ventilator, ya, ada medisin, kemudian ada recorder, gitu kan. Nah, yang paling penting di sini adalah begitu selama RCP dimulai, maka sesegera mungkin untuk berikan ventilasi dan give oksigen. Ya. Kemudian attach monitor dan defibrilator. Di sini sudah disampaikan, teman-teman, yaitu push hard, yaitu sepertiga dari antero-posterior, ya, dan dengan kecepatan 100 sampai 120 kali per menit. Ya. Jadi sama ya, tidak ada bedanya dengan dewasa. Dan allow complete chest recoil. Jadi harapannya adalah mengembang sempurna. Minimal interupsi, ya. Jadi hindari dikit-dikit istirahat. Ya, kita punya waktu hanya kurang dari 10 detik untuk minimal interupsi di momen-momen tertentu.
Ya, contoh kayak intubasi, evaluasi, konfirmasi ETT itu boleh. Kemudian change compressor every 2 minutes, ya, or sooner, atau sesegera mungkin jika kelelahan. Jadi kalau sudah belum 2 menit atau kelelahan, segera ganti. If no advance airway, jika tidak ada pemasangan advance airway, di sini adalah 15:2 kompresi rasio. Tapi jika dengan advance airway, provide continue compression and give breath every 2-3 seconds. Jadi sangat jelas, kalau belum ada advance airway, teman-teman melakukan 30:2. Tapi jika sudah ada, maka jalan asinkronis, artinya kompresor dengan ventilator dengan kecepatan 100-120 dan ventilasi 2-3 second. Nah ya, ini posisinya di sini. Nah sekarang kita lihat di sini, begitu monitor terpasang, ya monitor terpasang nanti bisa dengan sadapan bipolar EKG, atau teman-teman bisa langsung pasang PET, ya atau pediatric PET, ya sehingga akan menilai irama shocknya. Nah, maka akan dibagi menjadi 2 gambaran. Yang pertama adalah irama shockable, dan yang kedua adalah irama unshockable. Nah, di sini dituliskan bahwa ketika terlihat gambarannya adalah VF, ya, berarti stop RJP, analisa irama VF, ya, iramanya VF, maka di sini langsung direkomendasikan untuk diberikan shock. Kalau Anda belum siap shock, boleh dilakukan CPR sementara sambil disiapkan pediatric PET, atau tadi sudah terpasang PET sendiri. Jadi ada 2 yang alternatif, mau pakai defibrilator pedalnya, external pedalnya, atau PET khusus pediatriknya. Nah, shocknya berapa? Yaitu 2 Joule per kilo. Ya, 2 Joule per kilo. Jadi langsung shock. Nah, setelah shock 2 Joule per kilo, misalkan berat badan 10 kilo anaknya ya, 10 kilo, berarti kurang lebih adalah 20 Joule saat pemberian defibrilasi dengan mode asinkronis. Nah, setelah itu teman-teman, lanjutkan kembali CPR 2 minute. Nah, RJP 2 menit. Ya, RJP continue CPR. Maka nanti tugas dari recorder dibilang adalah segera persiapkan untuk defib yang kedua. Ya, jadi sebelum CPR 2 menit ada istilahnya adalah pre-charging. Ya, ada istilahnya pre-charging ya pada kondisi akhir dari CPR 2 menit. Nah, setelah defib yang pertama diberikan, teman-teman maka fokus untuk pemberian pemasangan IV akses. Jika tidak memungkinkan, maka bisa dilakukan dengan intraosseous. Ya, karena sangat dibutuhkan untuk pemberian obat nanti adalah epinefrin. Nah, 15 detik atau ventilasi terakhir ya, atau ventilasi terakhir menuju 2 menit, maka teman-teman nanti lakukan pre-charging kembali. Setelah kita hitung 2 menit, stop RJP lagi, analisa lagi apakah iramanya masih sama. Ya, iramanya masih sama. Kalau iramanya masih ventricle fibrilasi atau irama shockable, ya di sini boleh dinaikkan untuk second shock yaitu 4 Joule per kilo. Ya, 4 Joule per kilo jika gambarannya sama. Ya. Jadi setelah defibrilasi tanpa dilihat monitor lagi, lanjutkan RJP kembali selama 2 menit. Nah, selama 2 menit ya, maka petugas medisin sudah menyiapkan 2 hal. Yang pertama adalah berikan obat epinefrin, ya, epinefrin. Yang kedua adalah pertimbangkan untuk intubasi. Nah, sekarang kita lihat. Untuk drug epinefrin, epinefrin diberikan yaitu 0,01 mg per kilo. Ya, dalam kurung 0,1 mili per kilo
ya dari 0,1 mg per mili konsentrasi dan maksimal dos adalah 1 mg dan dapat diulang 3 sampai 5 menit. Artinya ketika dosisnya sudah melebihi dari dosis anak-anak yang masuk kategori dewasa, ini sudah menggunakan dosis 1 mg maksimal. Ya. Itu jika lewat IV. Nah, apabila lewat endotrakeal, ya, endotrakeal, maka di situ adalah 0,1 mili per kilo, ya, atau 1 mg per mili konsentrasi. Nah, ini sama prinsipnya, diberikan bolus cepat, kemudian tangannya diangkat. Ya, setelah 15 detik kemudian, 15 detik menuju 2 menit dan sudah dilakukan intubasi dengan menggunakan ETT atau LMA pada pediatrik, maka di sini dibilang bisa stop RJP lagi, ya. Stop RJP lagi 2 menit, analisa kembali apakah iramanya shockable atau tidak. Kalau iramanya masih shockable, teman-teman bisa lanjutkan lagi defibrilasi yang ketiga, ya, dengan gambaran masih shockable, ya, bisa dengan 4 Joule per kilo, ya, dan total maksimal untuk pemberian defibrilasi adalah 10 Joule per kilo, ya. Nah, apabila masih persisten atau bahasanya adalah subsequent shock, ya, jadi masih terus dilakukan defibrilasi sambil dicari tahu penyebabnya yang mungkin diatasi, ya. Treat reversible cause yang mungkin bisa diatasi. Apakah hipovolemik, apakah hidrogen ionnya, hipohiperkalemi, hipoksia, ya, ini harus ditangani dengan baik. Yang memungkinkan dilakukan tindakan during CPR, selama CPR. Nah, di sini pilihannya amiodaron, ya, teman-teman bisa kita lihat, yaitu dosisnya adalah 5 mg per kilo. Ya, during cardiac arrest, dan dapat diulang adalah sampai 3 kali pemberian apabila masih mengalami VTVF, gitu, ya. Jadi 3 mg bolus during cardiac arrest dan dapat diulang, ya, sampai 3 dengan total dosis for refractory VF or pulsal VT, atau dengan pemberian lidocaine adalah 1 mg per kilo. Nah, ini gambaran defib yang ketiga. Kalau seandainya nanti teman-teman masih menemukan gambaran VTVF berulang, maka tindakannya sama, yaitu bisa kembali ke awal kembali, ya, apakah masih iramanya shockable rhythm untuk pemberian obat epinefrin dan amiodaron kembali. Nah, itu adalah untuk kasus yang shockable. Di sini disampaikan juga, jika tidak ada tanda-tanda adanya ROSC, return of spontaneous circulation, ya, maka masuk ke box 10, ya, go to box, ya, 10 box di sini, ya. Kayak kita tengok yang halaman ke atas kembali, jika dari awal teman-teman mendapatkan iramanya adalah unshockable rhythm, ya, unshockable rhythm, maka di situ pilihannya adalah ada 2, asistol atau PA. Pastikan jelas, ya, kalau asistol bisa dilakukan dengan flatline protokol, ya, cek elektroda, perbesar gambarnya, kemudian kalibrasinya juga, pindah lead 1, 2, dan 3, atau kalau PA pastikan tidak ada nadi. Jika memang gambaran keduanya unshockable rhythm, segera ASAP, as soon as possible, berikan epinefrin dengan dosis yang sama, yaitu 0,01 mg per mili, ya, atau maksimal 1 mg, ya, dan segera konsiderasi atau segera lanjutkan RCP sesegera mungkin, pasang IV access dan intubasi, ya. Jadi CPR, pasang access, epinefrin, dan segera berikan intubasi, karena untuk memberikan
tata laksana atau memperbaiki oksigenasi apabila penyebabnya adalah hipoksik. Nah, setelah 15 detik terakhir menuju 2 menit, teman-teman di situ tetap dilakukan pre-charging. Ya. Ketika iramanya adalah melakukan rhythm shockable, ya, maka bisa dilakukan defibrilasi. Tapi kalau tidak, maka tetap lakukan CPR kembali dan cari tangani penyebab yang mendasar. Ya. Nah, jika gambarannya tadi ini shockable rhythm, bisa teman-teman masuk ke box nomor 7, yaitu CPR dan pemberian obat amiodaron. Tapi jika tidak, segera lihat apakah tidak ada tanda-tanda ROSC, ya. Jika tidak ada tanda-tanda itu, lanjutkan terus sampai ada kemungkinan tanda-tanda kematian. Atau jika ada tanda-tanda ROSC, go to post cardiac arrest checklist. Nah, ini akan kita bahas. Ya. Jadi itu ya, teman-teman. Jadi penyebab-penyebab reversible cause-nya apa di sini? Saya garis bawahi lagi, yaitu ada 5H, 5T. Ada hipovolemik, hipoksia, hidrogen ion, hipoglikemi, hipohiperkalemi, hipotermia. T-nya adalah tension pneumotorak, tamponat kardiak, tonsin, dan trombosisi pulmoner dan trombosis koroner. Dan pada saat ETT dipasang, di sini dipertimbangkan endotracheal intubasi atau supraglottic airway, ya, kita bisa gunakan LMA, dan segera pasang kapnograf waveform-nya untuk menilai kadar PET-CO2-nya, ya, PET-CO2. Oke, itu adalah manajemen intra atau saat terjadinya cardiac arrest. Nah, yang perlu dibahas di sini adalah teman-teman perlu saya sampaikan ya bahwa ada beberapa hal yang perlu ditekankan di guideline ya, bahwa untuk pediatrik di sini ditekankan sekali yaitu dengan pemberian lewat IV atau IO ya, karena tingkat kemaknaannya sangat tinggi kalau ketika kita CPR dengan obat. Kemudian segera pada pasien dengan pediatrik dosis epinefrin itu minimal 5 menit dari start dari kompresi sudah masuk. Ya, ini rekomendasinya. Jadi kalau RJP begitu pasang IV-nya sulit, bisa lewat IO atau ETT. Oke, izin saya kembali, teman. Ya, kemudian juga di situ adalah pemberian epinefrin adalah 3 sampai 5 menit ya, until ROSC. Ya, kemudian apalagi untuk pemberian shock ya, VF atau VT bisa diberikan dengan obat amiodaron atau lidocaine jika digunakan. Ya. Dan di sini juga disampaikan juga pada rutin administrasi pemberian sodium bikarbonat, ya, ini rekomendasi sekali lagi. Kalau kita menangani tata laksana pada pasien kardiak arrest pada orang dewasa, barangkali ketika pasiennya ion hidrogen mengalami kelainan, itu diberikan melon atau bikarbonat. Tapi di sini tidak direkomendasikan. Ya, sekali lagi, routine administration of sodium bicarbonate is not recommended in pediatric cardiac arrest in absence of hyperkalemi. Ya, jadi kalau kaliumnya tinggi, pemberian natrium bicarbonate tidak disarankan, atau sodium channel blocker. Ya, dampaknya bisa mempengaruhi aritmia tersebut. Kemudian rutin kalsium administrasi. Jadi pemberian kalsium, misalkan seaglukonas atau pemberian ini tidak direkomendasikan pada pasien dengan pediatric cardiac arrest dengan suatu documented hipokalsemia, ya, atau terjadi kalsium channel blocker overdose. Nah, atau pada kondisi dengan hipermagnesium. Nah, itu adalah rekomendasi tentang obat-obatan, kemudian juga energi dosnya ya. Di sini dibilang adalah dari awal Anda bisa berikan 2 joule ya. Kemudian juga kalau terjadi for refractory VF ya, maka
defibrilasi boleh dinaikkan menjadi 4 joule. Dan jika terjadi oxygen energy level itu bisa 4 joule per kilo. Ya. Dan maksimal adalah 10 joule per kilo. Ya, untuk pemberian obat-obatan dan kardio. Mbak Ruh, mohon izin sudah saya mute untuk tidak mengaktifkan kameranya kembali, suaranya kembali. Ya. Oke, untuk selanjutnya pada saat CPR. Nah, jadi ketika pasiennya CPR, ya maka harus segera dilakukan CPR sesegera mungkin dan sesegera mungkin untuk dipasang AED atau defibrilasi. Nah, kemudian ketika pasiennya mengalami VF atau VT, jika tidak ada alat defibrilator, maka cukup dengan CPR hand only saja sampai ada alat AED atau defibrilasi. Ya. Jadi ketika ada, jadi nanti teman-teman misalkan anaknya mengalami VF, Anda nggak siap monitor defib, nah, cukup dilakukan defibrilasi, dilakukan CPR saja. Ya, dan juga minimize interrupsi of chest compression. Dan untuk pemasangan PET-nya, teman-teman bisa lakukan dengan PET yang ada di posisi seperti gambar, yaitu pada bagian apex, ya ini pada bagian sternum dan apex, dan ada juga yaitu pemasangan tapi khusus untuk pediatrik, jangan untuk yang dewasa. Tapi juga bisa dilakukan dengan pemasangan PET yang pada bagian anterior lateral, ini anterior lateral ya, atau anterior posterior. Jadi nanti akan ketemu PET pada bagian depan anterior ya, dan bagian punggung yaitu posterior placement. Jadi lihat dulu PET-nya mau dipakai yang mana. Ya. Nah, direkomendasikan sekali menurut guideline bahwa pada saat CPR, karena pediatrik kan luas dadanya kecil ya, maka during CPR PET segera dipasang untuk satu menyiapkan tadi pre-charging dan memberikan efektivitas di dalam defibrilasi. Jadi tidak mengganggu kualitas CPR karena CPR tetap berlanjut, di sini dibilang ya, perform CPR until the device is ready to deliver shock. Maka begitu kurang dari 15 detik, continue to CPR, pre-charging, begitu 2 menit, Anda lakukan stop CPR dan analisa. Begitu iramanya VF, langsung given shock, ya sesuai dengan Joule. Ya, kemudian ini adalah daftar tilik dari tata laksana pasca perawatan henti jantungnya. Kita masuk di kondisi ketika sudah ada tanda-tanda sirkulasi, maka teman-teman yang pertama untuk oksigenasi dan ventilasi, yaitu satu, ukur oksigenasi dan targetkan saturasi adalah 94-99%. Ya, kalau orang dewasa kan 92 sampai 98. Ya, untuk saturasi oksigen normal. Nah, ini layak untuk anak-anak. Tapi lihat lagi, kaji lagi pasiennya apakah dengan PJB atau tidak. Atau ada masalah hipoksia, contoh pada kasus dengan anemi. Ya, kaji lagi pada dengan masalah PPOK atau kasus dengan masalah penyakit paru, ya, di mana memang dalam kondisi sebelum kardiak arrest saturasi rendah. Ini harus dilihat kembali. Ukur dan targetkan PaCO2 sesuai dengan kondisi mendasar pasien dengan paparan terhadap hiperkapnia dan hipokapnia. Ya, jadi targetnya yaitu PaO2 di antara 80 sampai 100%. Ya. Dan nilai PaCO2 di angka yang normal, yaitu 35 sampai 45 mmHg. Jadi hindari itu. Jadi jangan terlalu eksesif ventilasi, meningkatkan PaO2 yang terlalu tinggi dan CO2. Kemudian pemantauan hemodinamik, atur sasaran hemodinamik tertentu selama perawatan pasca henti jantung dan tinjauan harian, pantau dengan telemetri jantung, ya, monitor EKG, pantau dengan tekanan darah arterial, kalau memungkinkan pasang arterial pressure ya, untuk menilai nilai sistolik dan diastoliknya. Kemudian pantau laktat serum, output, dan saturasi oksigen vena pusat untuk memandu terapi. Ya tentunya nanti kaitannya dengan terapi ventilasi. Gunakan bolus cairan parenteral
dengan atau tanpa inotropik atau vasopresor untuk menjaga tekanan darah sistolik yang lebih besar dan 1/5 cm untuk umur dan jenis kelamin. Nah, diupayakan IV aksesnya itu dipisah antara pemberian isokristaloid dengan inotropik, ya, jangan satu jalur. Ya, karena ini akan mempengaruhi terhadap perubahan hemodinamik. Nah, kemudian itu di C, ya, teman-teman bisa lakukan dengan pada manajemen shock sepsik. Ya, kalau dibilang di situ kalau pasiennya mengalami shock septik, itu berikan koreksi cairan adalah 20 cc per kilo. Ya, 20 cc per kilo untuk pemberian cairan. Jadi kalau berat badan 10 bisa sampai 200. Nah, untuk manajemen suhu atau target temperatur manajemen, yaitu ukur dan pantau suhu inti terus-menerus dengan targetnya adalah 32 sampai 34 derajat Celcius, ya. Cegah dan segera tangani demam setelah henti jantung dan berikan penghangatan ruangan. Ya, jika dalam kondisi-kondisi tidak sadar, TTM targetnya, ini core temperatur, ya, suhu inti 32 sampai 34 derajat Celcius, diikuti dengan 36 derajat Celcius sampai 37,5 Celcius, atau hanya TTM saja 36 sampai 30 derajat Celcius. Jadi ini dipertahankan, hindari anak menggigil, pantau tekanan darah dan tangani hipotensi selama penghangatan pulang, ya, atau kondisi yang kedinginan. Nah, kemudian untuk di D, di saraf, ya, jika pasiennya mengalami ensefalopati dan sumber daya tersedia, pantau dengan elektroensefalogram atau EEG dan tangani seizure-nya, ya, salah satunya adalah pemeriksaan CT scan kalau di dalam algoritma. Kemudian pertimbangkan pencitraan otak atau gambaran otak awal untuk mendiagnosis penyebab henti jantung dan yang dapat ditangani. Nah, ini dimasuk di D. Nah, kemudian juga teman-teman bisa melihat lagi adalah nilai elektrolit, ya. Ukur glukosa darah dan cegah hipoglikemi, ya. Pertahankan di antara nilai 80 sampai 120 untuk pemberian atau nilai gula darahnya, ya. Pertahankan elektrolit serum dalam rentang normal untuk mencegah kemungkinan aritmia yang membahayakan, terutama nilai kalium, kalsium, dan magnesium, ya. Tangani dengan bius dan ansiolotik, ya. Nah, jadi pertahankan pasiennya bisa dalam kondisi sedasi supaya tidak mengalami peningkatan beban jantung atau preloadnya, ya. Jadi biar semuanya di relax, ya. Kemudian prognosisnya selalu pertimbangkan banyak modalitas klinis dan lainnya dibandingkan hanya faktor prediktif. Ingat bahwa penilaian dapat dimodifikasi karena TTM atau serangan hipotermi, ya, karena anak itu gampang sekali terjadinya hipotermi. Jadi pertama kali begitu post cardiac arrest, airway, breathing, sirkulasi D-nya itu bisa pertahankan normotermia, ya. Dan pertimbangan EEG, ya, terkait faktor-faktor lain dalam 7 hari pertama pasca henti jantung apabila ada riwayat seizure juga, dan pertimbangan gambaran saraf atau dengan CT scan dan resonansi otak atau MRI, ya, selama 7 hari pertama. Nah, jadi penilaian EEG, CT scan, dan MRI dibutuhkan pada pasien dengan riwayat penurunan tingkat kesadaran dan kalau apabila ada riwayat kejang, di sini dibilang, ya. Itu adalah checklist. Jadi dibilangnya bukan algoritma perawatan pasca henti jantung atau checklist algoritma henti jantung. Nah, kemudian hal-hal yang perlu teman-teman pahami selama perawatan pasca henti jantung. Nah, jadi pada pemberian ventilasi terjadi perbedaan antara 2010 dengan 2020, yaitu pada anak-anak, ya, pemberian ventilasi, ya, atau apabila pernafasan yang tidak adekuat itu 2 sampai 3 detik, ya, atau sekitar 20 sampai 30 kali per menit. Yang awalnya hanya
15 sampai 20 kali per menit. Ya, pertimbangannya adalah mencegah hipoksigenasi. Kemudian juga yaitu pada pemberian ventilasi rate, ya, jadi ventilasi rate during CPR, ya. Tadi sudah sampaikan yaitu pemberian. Jadi pada saat CPR, nah, itu segera pasang advance airway, ya, dan target respirasi rate 1 kali pemberian nafas itu adalah 1 detik dan diberikan 2 sampai 3 detik. Ya, jadi sekitar 20 sampai 30 per menit. Ya, counting for age and clinical condition. Ya. Kalau dulu sebelumnya adalah pemberiannya adalah 10 kali per menit atau setiap 6 detik. Jadi perbedaannya cukup signifikan, ya. Kemudian apa yang terjadi lagi di AHA 2020 pada pediatric cardiac arrest, yaitu, nah kita lihat ya, selama ini kan kalau pediatric intubasi kita gunakan ETT nomor 1 dan 2. Tapi direkomendasikan di tahun 2020, jadi diupayakan menggunakan ETT yang ada cuff-nya, ya. Jadi ada cuff-nya. Ya, sama seperti orang dewasa. Ya, sama orang dewasa, ya. Kemudian posisi dan inflation pressure dia dengan tekanan 20 sampai 25 cm/2O. Pertimbangannya apa? Pertimbangannya adalah resiko terjadinya aspirasi pada penggunaan ETT yang tidak ada cuff itu bisa mengalami suatu masalah baru. Ya, jadi kalau sudah terkunci dengan cuff, ETT dengan cuff ini, maka resiko terjadinya aspirasi kecil untuk masuk ke saluran nafas. Ya. Itu yang menjadi pertimbangan dan menghindari kebocoran. Ya, karena apa? Pediatrik itu kan ukurannya kalau dia nggak pas dengan trakeanya, maka biasanya akan di-upsize, akan diukur ulang. Maka harus diintubasi ulang. Ya, akan diintubasi ulang. Dan ini kita minimalisir terjadinya kondisi hal ini. Ya, jadi sebelum diintubasi pastikan ukurannya sesuai dan kembangkan cuff-nya sesuai dengan tekanannya, jangan sampai berlebihan karena ini juga bisa menimbulkan masalah baru, ya, mengganggu pada penekanan pada pita suara. Jadi harus dilakukan perawatan lebih lanjut. Nah, kondisi lain apa, teman-teman? Itu direkomendasikan pada selama tindakan cardiac arrest dan intubasi, yaitu hindari untuk penggunaan cricoid pressure, ya, is not recommended, ya. Jadi ada tindakan mungkin Selig manuver atau cricoid namanya, ya, karena ini bisa meningkatkan tekanan untuk terjadinya aspirasi, ya, dan bisa di sini merangsang pada nervus vagus sehingga menyebabkan aritmia atau bradyaritmia. Ya, jadi hindari. Jadi kalau bisa ya one shot kemudian one problem, yaitu ETT terpasang. Kemudian apalagi yaitu segera pertimbangkan untuk epinefrinnya, ya, untuk pediatrik, ya, maka sesegera mungkin tadi disampaikan adalah berikan epinefrin kurang dari 5 menit berarti sudah melewati dari pemasangan IV access, kemudian atau IO, ya, dan nanti dapat diulang 3 sampai 5 menit. Ya, jadi harapannya mau lewat pakai IV atau IO, intinya pada kasus semua cardiac arrest 5 menit harus segera diberikan tindakannya adalah tindakannya pemberian epinefrin. Nah, kemudian teman-teman, apa yang perlu disampaikan lagi yaitu perubahan besar di AHA 2020 yaitu invasive blood pressure monitoring. Tadi disampaikan adalah pada kondisi pasien-pasien pos perawatan cardiac arrest, ya, perlu dipasang adanya tindakan invasif, yaitu continuous invasive arterial blood pressure untuk memonitori, ya, tekanan darah intrakardiak arrest dan pasca cardiac arrest. Dan ini masuk di dalam penilaian
hemodinamik ya, secara invasif ya. Nah, terutama adalah nilai-nilai diastolic blood pressure ya. Kita lihat kalau nilai diastolic blood pressure kurang dari 20 mmHg, artinya apa? Poor compression atau CPR-nya kurang baik. Nah, ini juga berpengaruh ya evaluasinya. Itu, nah apalagi nih, jika pasiennya juga mengalami adanya tanda-tanda ROSC, tapi adanya tanda-tanda kerusakan pada neurological ya, atau ada tanda-tanda seizure, maka di sini adalah dibilang segera pertimbangkan untuk EEG, encephalografi ya, dan bahkan CT scan atau MRI. Ya. Jadi dicari tahu penyebabnya apakah memang ada masalah sentral atau tidak. Dan jika ditambahkan apabila ada tanda-tanda status epileptikus, ya tentunya di sini disarankan untuk konsul ke ahli, ya konsul ke ahli. Apakah perlu pemberian obat-obat kejang atau tidak? Itu dibahas ya. Kemudian apalagi evaluasi dan support for cardiac arrest survivor. Nah, jadi yang paling penting adalah pasca perawatan henti jantung pada pediatrik karena kemungkinan komplikasinya tinggi, baik itu masalah fisiologis, masalah psikologis, adanya penurunan defisit neurologis tadi, ketergantungan, maka sangat direkomendasikan pada akhir tahun 2020 yaitu tim cardiac arrest ya untuk merujuk ke layanan rehabilitasi ya. Karena untuk apa? Grow up ya, kondisi pasiennya karena pada neonatus bisa jadi nanti adalah bagaimana peran keluarga merawatnya, kemudian lingkungannya ya. Kemudian libatkan di dalam komunitas ya, keluarga-keluarga yang memiliki riwayat pengalaman yang sama sehingga memiliki problem solving yang sesuai ya ketika pasien tersebut mengalami henti jantung ya. Jadi perlu adanya tim cardiac survivor, kemudian ada family member of survivor or non survivor ya, dan di situ ada clinical and researcher. Jadi ada seorang petugas yang mengontrol dan peneliti untuk menilai kondisi tersebut ya, untuk membantu masalah-masalah yang dihadapi pada keluarga pasien. Jadi itu yang menjadi isu kita ya teman-teman. Jadi perlu saya ulangi lagi ya. Jadi major issue di dalam perubahan cardiac arrest pada pasien dengan pediatrik yaitu adanya pemulihan ya, adanya dari henti jantung yang berlangsung lama dan masuk rawat inap, pasien harus mendapatkan penilaian formal dan dudukan untuk kebutuhan fisik, kognitif, dan psikososial. Kemudian pendekatan manajemen cairan yang titrasi dengan infus epinefrin dan epinefrin jika vasopresor diperlukan sesuai untuk resusitasi. Manajemen overdosis opioid. Nah, jadi kalau ada opioid maka perlu pemberian naloxone ya kalau kardiak arrestnya penyebabnya adalah Udahlah jangan putus sih. Aduh agak-agak dik kamu ya. Kemudian untuk anak-anak dengan miokarditis teman-teman ya perlu dipertimbangkan adanya hal-hal yang lain di sini yang mengalami aritmia, kemudian ada blok jantung, perubahan ST segmen atau curah jantung berisiko tinggi mengalami henti jantung, maka pemindahan dini ke unit perawatan intensif perlu dilakukan dan beberapa pasien mungkin memerlukan bantuan peredaran darah mekanis ya, atau alatnya adalah ECMO, istilahnya ECMO ya. Bayi dan anak dengan penyakit jantung bawaan dan fisioki ventrikel tunggal yang sedang menjalani rekonstruksi bertahap memerlukan pertimbangan khusus dalam manajemen puls. Manajemen hipertensi pulmoner mungkin juga mencakup penggunaan inhalasi, oksida, nitrat, prostaklin, analgesia, sedasi, blokat neuromuskuler, indikasi alkalosis atau terapi penyelamatan dengan SLS. Ya, itu yang menjadi hal penting di dalam tata laksana guideline untuk manajemen cardiac arrest dan pasca perawatan henti jantung pada pediatrik maupun neonatal, dan teman-teman bisa download langsung untuk materi IMT ya.
di CLS tahun 2020 dan beberapa artikel pendukungnya. Itu saja yang perlu saya sampaikan di kegiatan diskusi kita. Mohon kalau ada pertanyaan, silakan teman-teman semua. Terima kasih. Saya kembalikan untuk moderator dan Pak Fuad. Oke, baik. Luar biasa sekali, teman-teman. Sekali lagi, aplaus yang meriah untuk narasumber kita yang kedua, yang juga sangat luar biasa, sudah memaparkan kepada kita semua bagaimana cara maupun langkah yang harus kita laksanakan ketika menghadapi kasus pediatrik dengan cardiac arrest, dan juga tentu tindakan penanganan pasca henti jantungnya, ya. Baik, teman-teman, tiba saatnya kita untuk masuk ke sesi tanya jawab. Untuk narasumber yang kedua, materi yang kedua, silahkan. Sepertinya sudah ada yang raise hand. Mas Febi Lextia Putra, silahkan ya. Mohon izin untuk di spotlight Mas Febi biar viral. Oke, sebentar. Oke, silahkan Mas Febi. Pertanyaannya disampaikan langsung kepada Pak Sugiono. Sudah dibuka mikrofonnya. Oke. Terima kasih Pak Fuad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya cuma mau menyapa aja Pak. Nggak enak kalau nggak menyapa guru secara langsung pada Pak Fuad, Pak Bu Yuyun tadi sebelumnya, Pak Sugiono. Terima kasih masih terus memberikan ilmunya. Jika terus ada kesempatan, kayaknya pasti akan terus mengikuti materi-materi dari beliau-beliau, dari Pak Fuad, dari Bu Yuyun, sama Pak Sugiono. Pertanyaan sih nggak ada Pak, saya juga dari tadi cuma mengikuti saja. Ya, Pak Febi ini luar biasa, Pak Fuad. Ini ya, semua kegiatan beliau sangat setia ya. Apalagi ilmunya benar udah ilmu master beliau. Sama himbauan aja sama teman-teman perawat, 50.000 ini kayaknya kalau bawa di tempat ngopi cuman habis sebentar tuh Pak, 50.000. Tapi di sini kita dapat ilmu yang luar biasa, apalagi PALS kan jarang ada yang memberikan materi ini Pak. Jadi ya, terima kasih karena diberikan materi tersebut. Terima kasih pada penyedia webinar ini. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Febi nih, Pak Fuad ini luar biasa ya. 50.000 nggak cukup buat webinar Pak. Berarti sarannya untuk up kembali ya, karena kopi sekarang itu ya gambar cangkir aja sudah 75.000 ya Pak Febi. Tapi nggak apa-apa ya. Kan berawal dari amal dia dulu nih, ikhlasnya dulu ya, baru ilmunya. Ya, silakan Pak Fuad. Oke, Ya. baik. Terima kasih untuk Mas Febi yang tadi sedikit menyampaikan perasaannya ya. Luar biasa Mas Febi, memang saya ikuti juga beberapa kali ikutan langsung di webinar-webinar khususnya untuk topik